Nah, Riko, Ya, tadi ada yang bisik-bisik, Bang. Riko sedang parkir katanya siap-siap. Terus aku bilang, kenapa? Apa susahnya? Enggak, mobilnya bagus ya, di parkirnya hati-hati. betul. Emang kamu naik apa ke sini? Naik mobil impian waktu kecil, Apa itu? Ferrari. Itu impianku waktu gede juga itu sampai hari ini. Akhirnya bisa kesampaian juga. Impian waktu kecil, aku impian waktu besar dan belum kesampaian sampai hari ini. Nanti Bang Andi harus cobain mobilnya. Cobain ya? Iya. Oke, kamu nggak takut aku kalau nyerempet-nyerempet, nyenggol-nyenggol gitu ya? Nggak apa-apa, nanti kan kalau rusak bisa diganti sama Bang Andi Oh, sendiri. diganti yang baru ya? Iya dong. Oke Riko, jadi serius kamu naik Ferrari ke sini? Betul, naik Ferrari ke sini. Tunggu. Sekarang pertanyaanku, umurmu berapa? Umurku sekarang 24 menuju 25. Pedagang casing HP umur sedang menuju ke 25, Betul. sudah punya mobil Ferrari. Betul. Oh, pasti orang tuamu yang beliin ya. Oke, aku yakin orang tuamu yang beliin kan? Enggak Bang. Siapa yang beli ya? Itu usaha aku dari nol ngerintis pakai uangku sendiri semuanya. Uangmu sendiri? Betul Bang. Pasti kamu sewa ini. Enggak Bang, bener Bang. Nanti Abang mau lihat sendiri, saya bisa buktiin Bang. Oh oke. Ya, ini penonton udah mulai nggak percaya ini. Bener Bang. Nanti kamu harus cerita bagaimana sampai anak muda seusia kamu ya, dengan pekerjaan jualan casing bisa beli Ferrari. Betul. Ini inspirasi atau tidak ya? Ini inspirasi, kata orang pamer, tapi ini cara pamer yang positif dan elegan di YouTube. Dan sekarang masuk TV nih, asik. Cara elegan yang untuk pamer di YouTube dan Akhirnya masuk TV. masuk TV. Oke. Jadi dalam usia 25 tahun ya, menuju 25 tahun kamu bisa seperti sekarang. Nanti kamu cerita, terutama nanti kenapa kamu memilih konten YouTube yang positif sementara banyak orang ingin mengunggah hal-hal yang bombastis, hal-hal yang heboh, tapi tidak memberikan manfaat. Kamu sebaliknya. Nah, kalau orang tanya, ini kan kamu tadi bilang jualan casing handphone, tapi kamu punya channel YouTube. Ya. Lalu kalau orang tanya pekerjaanmu, kamu jawabnya apa ya? Saya pekerjaannya sebagai seorang pengusaha, sekaligus juga seorang content creator yang ingin menginspirasi banyak orang. Oh oke, berarti ada dua pekerjaan sekarang. Ada dua pekerjaan. Pendidikan terakhirmu apa, Rik? Terakhir saya di S3. Apa itu? SD, SMP, SMA. Iya. Ini serius nih pertanyaannya. Bener Bang? Betul? Betul. Jadi kamu ijazah, artinya formalnya kamu cuma punya ijazah SMA? Betul. Saya hanya punya ijazah SMA. Dulu saya pernah di satu universitas di Jakarta sampai semester 2. Tapi akhirnya karena saya ingin memutuskan untuk fokus berbisnis, saya pengen mulai bisnis sendiri dari nol lagi. Oke, jadi tingkat 2 atau baru 2 semester kamu berhenti atas keputusanmu sendiri, bukan karena kamu drop out? Atas keputusan saya sendiri waktu itu. Oke, bukan karena tidak mampu mengikuti pelajaran gitu ya? Setengah tidak mampu juga sih Bang. Oke, nah ini memang betul ini dalam catatanku ya, kamu jualan casing handphone, Ya. juga aksesori HP lah ya. Tapi katanya kamu pernah jualan mie, jualan nasi uduk, gitu-gitu. Betul. Itu betul itu? Betul. Tapi aku ingin ke belakang sedikit. Coba cerita soal jualan mie, nasi uduk, terus kemudian kamu bisa seperti sekarang. Apa yang terjadi di masa lalumu? Oke. Jadi awal mulanya saya punya orang tua tinggal di daerah Jakarta. Satu hari rumahnya kebakaran. Jadi pada saat SD. Rumah orang tua? Rumah orang tua. Oke. Kemudian waktu itu saya setelah kebakaran itu diajarkan orang tua untuk jadi pedagang, bantuin papa jaga toko jam tangan. Karena setelah kebakaran itu ekonomi kita udah mulai memburuk. Nah setelah itu 3 tahun kita mulai coba dagang, akhirnya itu yang jadi cikal bakal saya untuk terjun, oh ternyata cari uang susah juga ya. Nah singkat cerita mulai SMP saya mulai tahu di mana orang tua bilang kamu harus pintar di jalan juga. Jangan cuma pintar di akademis. Nah akhirnya baru ngerti, oh ternyata dagang susah juga ya. Dan akhirnya SMA mulai coba bisnis aksesoris HP. Saya kredit HP ke guru-guru di sekolah. Oh kasih kredit gitu? Betul, jadi guru. Ini tunggu dulu, ini SMP ini ya? Ini SMA. Oh sudah SMA, oke. Sudah SMA saya kredit HP ke guru.
Kalau ke sekolah tuh selain bawa buku, saya bawa satu tas lagi isinya semua aksesoris HP saya yang saya jual. Modalnya saya minta uang dulu ke teman-teman, nanti saya baru beli barangnya, baru saya kirim ke mereka. Oke, Rian, pekerjaanmu sekarang apa? Sekarang kita sering bikin video sekarang. Di Video. Video yang kamu unggah di mana? Di YouTube sekarang. Setiap hari. Oke, di YouTube ya. Jadi kamu punya channel sendiri. Punya channel sendiri. Namanya apa? Rian TV. Rian TV. Wah, kamu bersaing dengan Metro TV dong. Aduh, nggak akan kesaingan kayaknya deh. Oke, jadi aku kan dengar di Rian TV itu, aku belum nonton, baru lihat-lihat Baru aja. lihat dikit, Ya, belum spesifik nonton. Kamu kan bercerita tentang orang-orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. Nah, ini kan semua orang pasti bertanya-tanya, kenapa kamu memilih konten atau topik atau tema itu di dalam konten-konten videomu. Tapi sekarang aku mau tahu dulu, bagaimana ceritanya sampai kamu kemudian bergaul sama orang-orang dengan gangguan jiwa. Bagaimana ceritanya, awal mulanya? Awal mulanya jadi ketika waktu zaman SMA, Bang Andi. Di baru SMA dulu kita kalau misalkan ke sekolah sering banget lihat ODGJ yang telantar gitu. Iya. Terus kita dulu waktu zaman gak inget YouTube, belum tahu YouTube, kita kasih makan sepulang sekolah gitu. Cuman nggak berani kayak bersihin kayak gitu, belum berani. Nah lama kelamaan terus kita tahu YouTube, kita bikin konten tentang ODGJ, kayak bersihin kayak gitu. Cuman dulu pas kita bikin pertama itu nggak langsung banyak ditonton orang. Nggak ada yang mau nonton ya, soalnya jijik juga, minta maaf ya. Kan biasanya menjijikkan atau ya ada kesan bau gitu ya. Tunggu dulu, ini kan berarti kamu sudah mulai peduli pada orang dengan gangguan jiwa sebelum urusan YouTube. Kamu masih SMA ya, atau SMK itu ya. Kenapa itu menjadi perhatianmu ya? Aku juga sering lihat ada orang-orang dengan gangguan jiwa di jalanan, tapi aku kok nggak seperti kamu yang kayaknya penuh perhatian, peduli. Apa yang menggerakkan hatimu? Itu dari hati, gak tahu, timbul dari hati. Terus itu kan manusia gitu, kita ngelihat mereka di jalanan luntang-lantung, terus gak ada yang mau nolongin, apalagi masyarakat kebanyakannya takut gitu. Makanya malah kita menjauh ya, menghindar. Malah menghindar gitu. Terus kita rencana gimana sih supaya masyarakat di Indonesia itu agar bisa melihat ODGJ ini nggak seburuk yang dia lihat gitu, Bang Andi. Oke, jadi mencoba membawa perspektif baru dalam melihat orang dengan gangguan jiwa. Mereka bukan manusia yang perlu disingkirkan, tapi justru perlu dibantu ya. Kamu mau mengubah cara pandang orang terhadap orang dengan gangguan jiwa. Nah, waktu awal-awal kamu mulai peduli, apa yang kamu lakukan pada orang dengan gangguan jiwa ini? Waktu itu pas awal-awal kita kasih makan, terus kita ajak berdialog gitu, baik-baik. Terus kita rangkul dia, kita bersihin dia gitu. Itu kamu waktu itu sendiri atau ada teman-teman yang kamu ajak atau ikut membantu? Waktu itu bertiga sama teman. Cuman teman gak berani ngelakuinnya. Kita yang berani, terus ya udah kita masukin YouTube gitu. Terus kamu bilang sering mempertemukan begini? Sering banget. Kasus lainnya apa? Bahkan yang kemarin yang 10 tahun, yang baru 10 tahun ketemu. Terus yang kaget itu yang 30 tahun, Bang Andi. Oh, ada lagi? Ada 30 tahun nggak pernah ketemu, tahun. kok masih mengenali wajahnya ya? Iya, makanya kita kaget banget di situ. Kita juga kan belum lahir tuh 30 tahun. Sekarang ketemu lewat Jadi YouTube. yang 30 tahun ini bagaimana ceritanya? Ceritanya kita seperti biasa, kita cari yang terlantar di jalanan. Nah, ketemulah Bapak ini dulu waktu itu kita ngevlog di Sumedang. Di Sumedang kita masuk ke YouTube. Seperti itu caranya kita masuk ke YouTube dan kita upload, tunggu beberapa hari. Alhamdulillah ada yang ngabarin dari pihak keluarganya gitu. Sekarang kamu lebih dikenal sebagai konten kreator ya, YouTuber, influencer yang kontennya memang pertanian. Benar. Tapi kamu sendiri petani bukan sekarang ini?
bisa dibilang petani juga, tapi bedanya saya bawa tripod, Pak. Oh, bukan buat cangkul, buat tripod. Iya, iya, petani juga ya. Karena apa yang kamu ceritakan itu bisa mengangkat harkat dan martabat Iya. pertanian. Iya. Tapi yang lebih penting ternyata aku dengar petani-petani atau orang yang bertani yang kamu angkat ceritanya itu punya perubahan ya. Apa terjadi perubahan dalam hidup mereka ya? Apa aja yang biasa kamu angkat di dalam channelmu ini? Baik, untuk cerita tani sendiri kita mengangkat memang kisah-kisah petani kita, Pak. Dan ternyata petani kita itu di permasalahan pertanian yang sangat kompleks, masih ada petani kita yang sebenarnya bisa survive, Pak. Bahkan bisa dibilang punya kantong tebal. Ush, Nah, mulai menarik ini ya. iya. Kan selama ini yang kita tahu bahwa anak muda lah khususnya, Iya. kita berbicara pertanian, itu kan bisa dibilang dipandang sebelah mata. Nah, justru dari situ bahwa sebenarnya pertanian kita itu tidak yang seperti yang mereka pandang. Jadi petani kita bisa sukses, petani kita bisa mandiri, petani kita juga punya masa depan yang cerah. Gitu, Pak. Dan itu terbukti dari petani konten-konten yang kita angkat. Gitu. Oke, jadi kalau dilihat nggak selalu petani yang di sawah besar itu ya, ada juga hidroponik atau aquaponik, aku nggak tahu itu apa tadi. Nah, justru di situ Pak menariknya, karena petani kita yang saya bilang mandiri itu, mereka punya teknologi yang sederhana, tapi dengan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap pertanian mereka, baik hidroponik, ada namanya kandang terkoleksi, ada namanya buat anggrek hidroponik dan segala macamnya. Dan itu yang menarik perhatian orang-orang penonton saya dari luar negeri yang mau datang langsung ke Indonesia untuk belajar dari petani kita. Tunggu, bagaimana ceritanya sampai mereka datang ke Indonesia untuk belajar? Nah, penonton saya kebetulan 70% itu orang Indonesia, sisanya orang Malaysia, Brunei, dan Turki. Oke, terus? Jadi pernah saya angkat yang namanya Bu Vita, jadi dia mantan dosen, dia buat kandang terkoleksi namanya. Apa itu maksudnya? Kandang terkoleksi ini yaitu membuat kandang yang memisahkan feses sama urin kambing, Pak. Oke, Jadi itu urinnya kemana, ininya terus? Iya. Kalau mereka dipisahkan itu yang buat kandang tidak bau. Yang dimana sekarang permasalahan kandang itu kan baunya, Pak. Oke, terus? Nah, dengan adanya teknologi sederhana itu kandang nggak bau. Di mana ini cerita Bu Vita ini dosen di mana? Dia kalau nggak salah di Kalimantan dulu, Pak. Ada karena masalah sesuatu, ibunya balik ke Jogja dan mengajak anak muda untuk beternak kambing dengan teknologi yang sederhana itu. Jadi orang-orang dari luar negeri datang untuk belajar di situ? Iya. Dan kita tahu ibu itu mantan dosen, terus saya main ke sana. Dulu kandangnya belum seramai sekarang, Pak. Oke. Malah kandang biasa, terus kita angkat ceritanya. Hari pertama, memang saya selalu kalau saya upload video, saya nggak mau kabarin narasumbernya. Oh, oke. Dia kayak surprise gitu, Pak. Oke, Tiba-tiba kontaknya langsung rame gitu. Mas ini kenapa nih kontak saya banyak nanya katanya. Aku kudu piye gitu. Oh, kutubi aku harus bagaimana? Ya udah Bu, dilayani aja. Rezeki nggak bisa ditolak saya bilang. Wis. Baik, jadi apa saja dampak yang kamu lihat dari petani-petani atau mereka yang bertani yang kamu angkat kontennya di channel YouTube-mu itu? Apa aja misalnya? Oke, kalau dampaknya kita tahu kan dunia di zaman sekarang kan internet atau media sosial itu sangat berpengaruh, Pak. Nah, ini sangat dirasakan oleh petani-petani kita. Dampak yang dirasakan pertama itulah dari segi promosi usaha mereka. Itu kalau berbicara penjualan mereka sangat meningkat. Bahkan nggak melalui pihak ketiga lagi, langsung ke konsumennya. Iya. Kalau ada Jadi tengkulak ini udah dilewatin lah ya. Ada yang sampai ekspor, Pak. Wow. Itu kentang 15 ton per bulan. Apa itu yang diekspor itu? Kentang, Pak. Kentang. Iya. Oh, petani kita di Kopeng, Jawa Tengah. Wow. Nah, itu yang pertama dampaknya. Yang kedua adalah selain menjual istilahnya hasil taninya, mereka juga bisa menjual edukasi, bentuk pelatihan dan kalau kunjungan ada yang juga berkunjung di situ, otomatis mereka juga menyediakan makanan, minuman, Iya. itu juga jadi Nah, sumber itu penghasilan. Other income ya, Iya. sumber penghasilan baru. Iya. Dan Wah, ketiga, menarik ini. Iya, terus? pastinya saya pengen mempublikasi bahwa pertanian kita itu enggak dibilang kotor lah atau enggak berpenghasilan. Buktinya saya selama di lapangan, mereka orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang survive
orang-orang yang bisa dibilang punya uang juga Pak.